Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran Tutorial dan di webphotos.com ya. Selamat malam untuk semuanya. Saya ucapkan selamat beraktivitas di malam hari ya. Bagi teman-teman yang mungkin ada waktu untuk update blognya itu malam hari ya. Lain halnya dengan mereka-mereka mungkin yang sudah fokus di blog, jadi mereka bisa melakukan blogging atau bisa update video atau bisa update artikelnya itu siang hari ya. Dan hanya dengan saya dan mungkin teman-teman di luar sana yang berbenturan dengan waktu kerja ya. Oke, pada malam hari ini saya akan coba sharing kepada teman-teman mengenai cara untuk setting plugin all-in SEO ya, dikarenakan masih banyak mungkin saat ini yang masih belum paham ataupun masih belum bisa atau mungkin masih baru menggunakan plugin ini ya. Dan saya harap apa yang saya share kali ini itu bisa membantu teman-teman semuanya dalam hal men-setting plugin all-in SEO ini. Oke. Bagi yang belum menginstalnya, saya akan teman-teman install terlebih dahulu pluginnya ya. Sekalian saya juga belum teman-teman. Jadi saya akan coba install dulu pluginnya itu dengan cara klik fitur plugin yang ada di sebelah kiri sini ya. Kemudian klik add new. Jadi kebetulan untuk blog ini tuh saya menggunakan plugin dari Yoast ya, tidak menggunakan all-in SEO. Jadi saya harus menginstal ulang terlebih dahulu ya. Kita ketikkan di bagian search plugin ini yaitu all-in SEO ya. Kita tunggu apakah ada di sini ya. Harusnya sih ada langsung di paling atas. Nah ini dia all-in SEO pack ya. Jadi ini itu versi yang gratis teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan fitur yang powerful atau fitur yang komplit dari plugin ini, ya teman-teman harus upgrade ke yang premium ya. Jadi nanti ada fitur-fitur lain yang bisa meningkatkan performa atau menambah informasi-informasi yang bisa teman-teman dapatkan dari plugin all-in SEO ini. Oke, kita aktifasi plugin ya. Ataupun bagi teman-teman yang mungkin sudah punya installernya, itu teman-teman bisa melakukan install lewat ini ya, lewat fitur upload plugin. Nah di sini bisa teman-teman lihat ya, pada bagian welcome to all-in SEO pack 2, 3, 12, 21 ini ada fitur atau tombol upgrade teman-teman ya, dimana untuk ini tuh nanti teman-teman kalau misalkan mengupgrade untuk plugin ini, teman-teman akan mendapatkan fitur-fitur premium ya. Jadi lebih banyak fitur yang bisa teman-teman gunakan ya. Tapi di sini kita tidak fokus ke upgrade-nya, kita fokus ke cara optimasinya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya, pada bagian kredit ini itu sudah banyak sekali teman-teman kita di sana, di luar sana yang menggunakan plugin ini ya. Ini project leadernya itu Mikhail Torbert ya. Jadi ini mungkin yang merilis untuk pluginnya, dan ini mungkin yang apa ya, yang memberikan kontribusi untuk peningkatan fitur dari plugin all-in SEO nya ya. Oke, sekarang teman-teman masuk ke bagian menu atau fitur all-in SEO ya, klik di sini. Bentar mas ya, dan masuk. Saya teman-teman ya, ada teman saya yang masuk. Oke, kita lanjut. Nah di sini itu ada fitur upgrade to pro ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang mungkin mempunyai budget bisa langsung upgrade ke pro yang nanti akan mendapatkan fitur premium ya. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke bagian pengaturan general setting teman-teman ya, atau setting kan pengaturan ya, sorry. Jadi intinya masuk ke general setting teman-teman. Jadi pengaturan umum. Di sini teman-teman bisa men-setting beberapa bagian seperti misalkan ini ya. Nah, ini kita fokusnya ke bagian home page settingnya. Karena ini kita akan fokus ke apa ya? Setting SEO untuk homepage-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada home title, ada home description, ada juga apalagi di sini ya. Ada juga bagian detail setting juga ada di sini ya. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan. Oke, mulai dari ada juga custom postnya mau kayak gimana juga ada di sini ya. Oke, kita mulai dari
ini apa, home page setting ya. Oke. Nah, di sini teman-teman pada bagian home title itu ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami dulu ya. Yang pertama, usahakan untuk home title ini teman-teman harus menyertakan ini ya, keyword. Misalkan contoh gini, saya sendiri misalkan akan mentarget keyword tentang apa ya, belajar online misalkan ya. Dengan catatan untuk keyword ini itu harus sudah melalui riset ya, harus sudah melalui riset, jadi nanti teman-teman bisa lebih tertarget untuk hasilnya ya. Oke, jadi title ini kita masukkan keyword. Contoh misalkan saya memilih keyword bisnis online ya, di sini saya akan menambahkan misalkan apa ya, panduan misalkan ya, atau ini bukan, belajar bisnis online misalkan kayak gini ya. Jadi untuk keywordnya sudah termasuk di sini, yaitu bisnis online, cuma ada tambahan belajar bisnis online. Oke. Nah, pada bagian home description sini juga teman-teman harus memasukkan keywordnya ya, paling enggak 1-2 keyword harus ada di bagian home description sini. Jadi ini akan lebih memperkuat tingkat SEO nya. Oke. Jadi misalkan saya kasih contoh ini apa, panduan ini apa ya, panduan belajar bisnis online misalkan ya, terus ebook misal bukan buku ya, tutorial misalkan, tutorial bisnis online terbaru dan terbaru apa ya, yang sangat populer misalkan ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada 2 kata kunci yang saya masukkan di bagian deskripsi sini. Yang pertama ini dia, panduan belajar bisnis online ya. Jadi keyword bisnis online sudah ada di sini, bisnis online. Kemudian saya juga masukkan keyword bisnis online di kata berikutnya, yaitu tutorial bisnis online ya. Dan ini saya kira sudah cukup ya. Kalau misalkan teman-teman bisa membuat deskripsi yang lebih panjang, itu usahakan jangan melebihi dari 160 kata teman-teman ya. Karena kalau misalkan melebihi itu akan apa ya, kurang optimal ya. Jadi untuk ya teman-teman yang menggunakan all in SEO itu bisa lihat di sini ya. Jadi maksimalnya 160 kata kalau misalkan teman-teman ingin lebih maksimal dalam hal pengoptimalan SEO-nya ya. Oke. Itu adalah pengaturan dari segi homepage setting ya. Jadi saya harap teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Kita masuk ke bagian ini yang biasa digunakan itu webmaster verifikasi sini ya. Jadi ini adalah kolom-kolom yang bisa teman-teman gunakan untuk memverifikasi akun webmasternya, atau juga akun Bing webmasternya, atau juga akun Pinterestnya di sini. Jadi ini bisa mempermudah teman-teman untuk verifikasinya ya. Oke, terus apa lagi ya? Oh iya, Google Analytics. Nah, ini dia Google Analytics, ada pada bagian Google Setting teman-teman ya. Nah, di sini di bagian Google Setting sini teman-teman bisa memasukkan akun Google Plus-nya di sini ya. Silakan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengintegrasi WordPress atau blog dengan Google Plus ya, teman-teman bisa langsung memasukkannya di sini. Oke. Terus yang kedua juga pada bagian Google Analytics ID, ini itu fungsinya untuk men-track blog teman-teman agar nanti bisa terlihat statistiknya itu di akun Google Analytics ya, dengan cara teman-teman memasukkan ID dari Google Analytics yang teman-teman punya di sini. Oke. Itu dia mungkin sedikit setting yang bisa teman-teman lakukan untuk plugin all in SEO ini ya. Mengenai lebih jelasnya tentang setting plugin all in SEO mungkin kita akan bahas di lain waktu ya. Saya pada video kali ini cukup membahas fitur-fitur standar yang sering digunakan atau perlu dioptimasi oleh teman-teman yang baru membuat blognya. Oke. Semoga yang saya jelaskan ini cukup bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan saya harap ini bisa menjadi sebuah apa ya, langkah teman-teman
yang dilakukan di awal pembuatan blog. Oke. Nah, mungkin untuk sharing kalian cukup sekian teman-teman ya, dikarenakan sudah malam juga. Saya update atau saya membuat tutorial ini sekitar jam 12 lebih 13 malam ya, sudah cukup larut ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa teman-teman pahami. Namun kalau misalkan teman-teman masih bingung dengan apa yang saya jelaskan, itu usahakan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia ya. Nanti saya akan coba berusaha untuk menjawabnya sebisa mungkin dan semaksimal mungkin, itu dia. Silakan teman-teman bisa sharing video ini kepada teman-teman yang lainnya, baik itu melalui Facebook, melalui Google Plus, melalui Twitter dan lain sebagainya ya, agar nanti banyak teman-teman di luar sana yang ikut menyimak video ini ya. Terutama bagi teman-teman yang saat ini belajar di Emong Blog ataupun belajar di grup saya yaitu Training AdSense, sekarang teman-teman bisa mempelajari tutorialnya dan langsung praktekkan ya. Oke. Sampai sini, salam sukses dari saya Imran di Imran Prasetya Official dan di webautos.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe agar nanti teman-teman bisa mendapatkan update video setiap saya melakukan upload ke channel saya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.